Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Nah, karena kita ini memiliki banyak sekali sumber daya alam, eee, yang terbarui maupun yang tidak terbarui, perlu adanya, kehati-hatian dalam menggunakannya atau dalam mengelolanya. Nah, kehati-hatian ini ditunjukkan dengan beberapa hal yang kita lakukan, contohnya prinsip-prinsip dalam menggunakannya. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang harus kita gunakan dalam, memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam Indonesia ini? Nah, di sini ada 4 sumber, salah maaf. Ada 4 prinsip, yaitu prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip ekoefisien, dan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Keempat prinsip ini diharapkan dapat menjaga kelestarian, sumber daya alam di Indonesia sehingga, bukan hanya generasi kita, tetapi generasi yang akan datang itu bisa menggunakannya. Nah, kita akan belajar tentang apa itu prinsip berkelanjutan. Nah, prinsip berkelanjutan ini, eee, melakukan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya itu untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang ya, ini bukan generasi sekarang, generasi mendatang. Jadi, prinsip berkelanjutan ini diharapkan, kita bisa mengelola atau menggunakan, sumber daya alam ini tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk di masa yang akan datang. Nah, cara menjaga ketersediaan sumber daya alam, salah satunya itu dengan menghargai keanekaragaman hayati dan menggunakan pendekatan integratif. Nah, berikut ini ada ciri-ciri, bagaimana prinsip berkelanjutan. Yang pertama adalah memberikan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jadi, mengurangi teknologi, yang terlalu merusak alam ya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, dan mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. Contohnya yaitu, meningkatkan fungsi kembali hutan ya. Nah, yang keempat adalah menggunakan prosedur dan tata cara sesuai kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik masa sekarang ataupun masa depan. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, ini adalah beberapa prinsip yang kita gunakan untuk beberapa sumber daya alam. Contohnya yang pertama adalah sumber daya kehutanan. Nah, sumber daya kehutanan ini, prinsip yang harus kita lakukan ada banyak ya sebenarnya. Cuman salah satu caranya atau di sini ada salah 5 caranya, yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan gundul. Artinya, kita memanfaatkan fungsi kembali atau mengoptimalkan kembali fungsi hutan dalam, melindungi dan memasok tatanan kehidupan kita ya. Yang kedua adalah melarang pembalakan hutan, itu sudah jelas. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dalam kegiatan penebangan hutan. Jadi ini nomor 3 sama 4 sama ya, menerapkan sistem tebang pilih. Artinya kita memilih pohon yang sudah tua saja, yang rawan akan tumbang dan melukai orang lain, sehingga kita tebang. Tapi yang masih muda-muda itu tidak kita tebang. Yang kelima adalah menerapkan sanksi berat bagi pelaku pelanggar pengelolaan hutan. Nah, ini sangat penting karena biasanya orang-orang itu akan takut akan sanksi.
Tapi sepertinya ini tidak berlaku bagi pengusaha-pengusaha yang bersembunyi di balik tangan pejabat ya. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya pertambangan. Nah, kalau sumber daya pertambangan ini pemanfaatannya harus sesuai dengan International Council on Mining and Metals sebagai berikut ini. Nah, di sini tuh ada banyak sebenarnya ya, tapi Ibu ambil yang penting-pentingnya saja. Kalian bisa cari bukan, pemanfaatan yang harus sesuai dengan International Council ini di internet. Nah, yang pertama adalah mengimplementasikan dan memelihara praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, untuk perusahaan yang baik ini tentu akan memiliki praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Artinya, eee, berbisnis tidak hanya untuk semata-mata hanya untuk sekarang, tapi untuk berkelanjutan. Misalnya jika dia, ini kan pertambangan, setelah dia gali biasanya mereka harus menanam kembali tanaman-tanamannya. Jadi ketika sebelum dibuka tambangnya, biasanya mereka itu memiliki data-data pohon apa saja yang sudah mereka tebang dan berapa jumlahnya. Nah, biasanya setelah penambangan itu selesai, perusahaan yang baik dan beretika itu melakukan reboisasi ulang sesuai dengan berapa jumlah tanaman yang telah mereka tebang. Nah, yang kedua adalah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerjaan dan pihak lain, berkaitan dengan aktivitas tambang itu sendiri. Tambang itu kan biasanya di tengah hutan. Biasanya masyarakat tinggal di tengah hutan itu memiliki adat istiadat tersendiri untuk hutannya. Kita harus menghargainya dan bentuk menghargainya adalah ya kita izin atau melakukan semacam negosiasi terhadap aktivitas tambang yang akan kita lakukan. Nah, yang keempat adalah menerapkan strategi manajemen risiko berdasarkan data valid dan ilmiah. Jadi datanya itu tidak hanya mengasal-ngasal ya, tapi betul-betul telah diuji cobakan. Nah, yang kelima adalah meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan, dan yang F adalah meningkatkan kinerja lingkungan. Ini kinerja lingkungan. Ini adalah pemanfaatan sumber daya kelautan itu harus memiliki prinsip berkelanjutan seperti yang pertama adalah pemberantasan illegal, unreported, and unregulated IUU, fishing, ini berkaitan dengan illegal fishing ya, jadi penangkapan ilegal. Jadi misalnya orang datang ke negara kita tidak membawa dokumen resmi itu termasuk termasuk ke dalam illegal fishing dan kita harus memberantasnya. Yang kedua adalah perlindungan spesies tertentu, misalnya ikan Napoleon dan penyu karena sifatnya yang langka dan juga perkembangbiakannya yang cukup lambat. Yang ketiga adalah larangan penangkapan spesies tertentu, yaitu kepiting dan lobster bertelur. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Kemaritiman itu memutuskan untuk menjual lobster bertelur. Padahal itu sesuatu yang sangat merugikan bagi negara kita. Nah, yang keempat adalah rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Melakukan semacam reboisasi kembali kepada daerah hutan-hutan mangrove yang selama ini banyak dibuka untuk menjadi pertambakan. Nah, yang kelima adalah pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di zona ekonomi eksklusif. Sekarang itu banyak masyarakat yang masih belum sadar dengan menangkap ikan dengan bom. Jadi diharapkan kita menggunakan alat yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan ini. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya pariwisata. Nah, pemanfaatan sumber daya pariwisata ini prinsip berkelanjutannya adalah yang pertama memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal merupakan kunci utama dalam pengembangan pariwisata. Yang kedua adalah mempertahankan proses ekologi
serta turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata. Nah, yang ketiga adalah memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada stakeholder dengan adil. Nah, stakeholder ini apa saja, misalnya seperti pekerjaan tetap, terus kesempatan mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha di di daerah pariwisata tersebut, kemudian memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan. Nah, yang keempat adalah menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun, serta berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi dan pemahaman antar budaya. Contohnya yaitu misalkan kalau kalian ke di mana di Jogja itu ya di Gumuk Pasir, Parangkritis, Parangkusumo, di situ ada beberapa situs warisan budaya. Sebelum kita ke pantai, kita akan melewatinya. Nah, bentuk rasa toleransi kita dan pemahaman antar budaya, meskipun itu bukan budaya kita, adalah dengan menghormati serta melestarikan nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang adalah prinsip berwawasan lingkungan. Nah, prinsip berwawasan lingkungan ini adalah upaya mengelola sumber daya alam sesuai kemampuan lingkungan dan potensi produktivitas lingkungan. Nah, keterampilan menyesuaikan pengelolaan sumber daya alam dengan kondisi lingkungan ini akan menghindarkan kita sebagai manusia dari berbagai ancaman serta bencana kerusakan alam. Nah, di sini ada tujuan serta bentuknya. Nah, yang pertama adalah tujuannya. Nah, tujuan kita dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan wawasan lingkungan ini adalah tentu menjaga hubungan manusia dengan lingkungan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan manusia di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan terkendali. Yang ketiga, membentuk manusia yang mencintai lingkungan dan berperan sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, menjamin kesinambungan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Yang kelima, melindungi negara dari berbagai pengaruh luar yang merusak dan mencemari lingkungan. Nah, bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan sendiri ini ada 4. Yang pertama, terasering, reboisasi, tebang pilih tanam, dan juga pengelolaan air limbah. Nah, bagaimana terasering dan kawan-kawannya ini? Ini adalah bentuk dari terasering. Jadi, terasering ini di lereng gunung, kemudian kita mengurangi panjang lerengnya dengan membentuk tingkatan-tingkatan tanaman ya, bukan tanaman ya, tingkatan-tingkatan tanahnya ini, lalu kita lakukan penanaman secara bertingkat. Nah, ini bentuk terasering. Nah, yang kedua adalah reboisasi. Nah, reboisasi ini seperti kalian kenal adalah penanaman kembali kawasan hutan gundul atau hutan yang tandus. Nah, biasanya reboisasi ini meliputi peremajaan pohon dan penanaman jenis pohon yang berbeda di kawasan hutan sesuai dengan tata guna lahannya. Jadi diharapkan dengan kita mereboisasinya, tata guna lahan atau tatanan sumber air bagi kita, sesuatu yang penting untuk kehidupan kita itu bisa terlindungi dan bisa ada terus sepanjang generasi mendatang. Nah, manfaat reboisasi sendiri adalah mengurangi pencemaran lingkungan, tentu saja mencegah bencana banjir, longsor dan kelangkaan, misalnya kelangkaan tanaman maupun hewan, karena hutan itu merupakan habitat dari hewan dan juga tempat dari berbagai jenis tanaman, kemudian melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah melakukan tebang pilih tanaman maksud Ibu. Nah, salah satu bentuk pelestarian hutan ini tentu dengan melakukan tebang pilih tanam. Nah, tebang pilih tanaman. Nah, tebang pilih tanaman ini bisa kalian lihat di gambar, yang dipilih adalah tentu tanaman yang sudah sangat besar dan dikhawatirkan dapat mencelakai orang sehingga lebih baik ditebang.
Nah, kalau di Indonesia itu menggunakan sistem silvikultur. Nah, sistem silvikultur ini prosesnya yaitu melakukan penanaman, kemudian melakukan pemeliharaan, lalu melakukan penebangan dan penggantian tegakan tegakan hutan. Artinya penggantian tanaman itu lagi setelah ditebang. Nah, yang keempat adalah pengelolaan air limbah. Eh, di Bontang itu kalau tidak salah pernah tercemar sungai berwarna merah itu karena kesalahan pengelolaan limbah air. Jadi setiap industri itu diwajibkan memiliki sarana pengelolaan air limbah atau yang disebut instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Nah, IPAL ini mengelola air sisa produksi industri dan rumah tangga. Kemudian akan menjadi netral sehingga ketika dibuang atau dikeluarkan itu tidak merusak lingkungan sekitar, tidak mencemari. Nah, alatnya cukup rumit, jadi banyak pengelolaan atau prosesnya cukup panjang sampai akhirnya limbah ini menjadi netral dan baru bisa dibuang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip ekoefisien di pertemuan berikutnya.